Prabu Siliwangi punya istri Nimas Subang Larang, santrinya Syekh Guru di Kerawang. Makanya orang Kerawang sering kesini yo. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Sekali lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And Halo para Tama, ketemu lagi di channel Dunia Tama, dunianya Tans Manajemen. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Para Tama, kali ini kita masih berada di kota Cirebon dan kita akan berkunjung ke sebuah masjid yang bernama Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini terletak di Jalan Kasepuhan, di Kompleks Keraton Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat. Para Tama, masjid ini berada di bagian barat dari alun-alun Kota Cirebon. Jadi jika kalian ingin berkunjung ke masjid ini, kalian tinggal mencari rute menuju ke alun-alun Cirebon ataupun juga rute menuju ke Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, para Tama, masjid ini dibangun atas inisiatif dari Sunan Gunung Jati untuk dipersembahkan kepada istrinya yang bernama Nyimas Pakungwati. Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang ada di kota Cirebon yang menjadi ikonik dari kota Cirebon itu sendiri, para Tama. Masjid Agung Cipta Rasa ini juga menjadi bukti salah satu syiar Islam di tanah Jawa, para Tama. Selain menjadi saksi bisu dari penyebaran agama Islam pada zaman Wali Songo, rupanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini juga menjadi kisah romansa antara Sunan Gunung Jati dan sang istri Nyimas Pakungwati. Nah, menurut papan informasi yang ada di depan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, masjid tersebut dibangun pada tahun 1480 dan
diarsitekturi oleh Sunan Kalijaga. Nah, pada saat itu Sunan Gunung Jati telah mempersunting Nyi Mas Pakungwati, dan masjid ini merupakan aktualisasi rasa cinta dari Sunan Gunung Jati atau yang sering disebut dengan Syekh Maulana Syarif Hidayatullah kepada istrinya. Pertama, Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini dibagi menjadi 2 ruangan. Yang pertama yaitu serambi ataupun beranda, dan kedua adalah ruang utama. Untuk bisa masuk ke dalam ruang utama, jemaah ataupun pengunjung harus menundukkan kepala pertama, sebab pintu masuk ke ruang utama tersebut memang dibuat begitu kecil. Dan keunikan lain dari masjid ini antara lain terletak pada atapnya yang tidak memiliki kemuncak atap sebagaimana yang lazim ditemui pada atap masjid-masjid yang ada di Pulau Jawa para tamu. Untuk menuju ke ruang utama terdapat 9 pintu yang melambangkan jumlah dari Wali Songo para tamu. Pada bagian mihrab masjid terdapat ukiran berbentuk bunga teratai yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Selain itu, di bagian mihrab juga terdapat 3 buah ubin yang bertanda khusus yang melambangkan 3 ajaran pokok agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dan konon ubin tersebut memang dipasang sendiri oleh Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Bonang. Pertama, di beranda samping kanan masjid ataupun di sebelah utara terdapat sebuah sumur yang bernama Sumur Zamzam atau sering disebut dengan Banyucis Sang Cipta Rasa, yang selalu ramai dikunjungi oleh para pengunjung pada taman, terutama pada bulan Ramadan. Selain diyakini berkhasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit, sumur yang terdiri dari 2 kolam ini juga dapat digunakan untuk menguji kejujuran seseorang. Menurut legenda, konon masjid ini adalah masjid tertua yang ada di Cirebon. Masjid yang dibangun sekitar tahun 1480 Masehi ini atau semasa dengan Wali Songo menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nama masjid ini diambil dari kata sang yang bermakna keagungan, cipta yang berarti dibangun, dan rasa yang berarti digunakan. Menurut tradisi, pembangunan masjid ini dikabarkan melibatkan sekitar 500 orang yang didatangkan dari Majapahit, Demak, dan Cirebon sendiri. Dalam pembangunannya, Sunan Gunung Jati menunjuk Sunan Kalijaga sebagai arsiteknya. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga memboyong Raden Sepat, arsitek Majapahit yang menjadi tawanan perang Demak Majapahit, untuk turut membantu Sunan Kalijaga dalam merancang bangunan masjid tersebut. Halaman Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini dikelilingi oleh pagar tembok dengan hiasan pada tubuh dan puncaknya. Bagian tubuh tembok ada hiasan yang berupa belah ketupat dan juga segi 4 yang dikelilingi oleh tonjolan bata berbentuk segi 6 dengan motif bingkai cermin. Halaman masjid ini mempunyai 6 pintu berbentuk gapura padu raksa dengan 3 di bagian timur, 1 di bagian utara, dan 2 di bagian barat. Nah, para tamu, ini adalah pintu masuk utama menuju ke masjid. Jadi pintunya memang sangat kecil dan kita harus menunduk untuk bisa masuk ke dalamnya, para tamu. Dan para tamu, konon juga menurut kabar yang dipercaya oleh masyarakat bahwa masjid ini dibangun hanya dalam waktu semalam, para tamu, yang melibatkan 2 arsitekturnya, yaitu Sunan Kalijaga dan Raden Sepat. Dan Raden Sepat sendiri merupakan
arsitek dari kerajaan Majapahit, di mana kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan Hindu, sehingga menjadikan masjid ini mempunyai arsitektur campuran antara Islam dan Hindu para tama. Nah, Masjid Sang Cipta Rasa ini dulunya bernama Masjid Pakungwati, yang merupakan nama dari istri Sunan Gunung Jati para tama. Para tama, ada satu cerita legenda yang menunjukkan kenapa masjid ini tidak memiliki atap. Jadi konon dahulunya masjid ini memiliki kemuncak atap atau memolo para tama. Namun saat azan pitu sholat subuh digelar untuk mengusir Aji Menjangan Wulung, kubah tersebut pindah ke Masjid Agung Banten para tama, yang sampai sekarang masih memiliki 2 kubah. Nah, Aji Menjangan Wulung ini sendiri adalah seorang pengamal ilmu hitam yang kerap kali mengganggu para muslimin yang ada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Dan salah satu sasarannya adalah muazin yang sedang menyuarakan azan selalu diserang oleh Aji Menjangan Wulung para tama. Nah, oleh karena itu Sunan Gunung Jati kemudian membuat satu taktik untuk bisa membuat Aji Menjangan Wulung ini kebingungan para tama. Jadi Sunan Gunung Jati menunjuk 7 orang untuk melakukan azan secara serentak, ya, 7 orang muazin, yang kemudian membuat Aji Menjangan Wulung ini menjadi kebingungan dan tidak tahu arah dari mana sumber suara tersebut para tama. Dan akhirnya Aji Menjangan Wulung tersebut lari terbirit-birit dan tidak pernah lagi mengganggu Masjid Cipta Rasa. Karena cerita tersebut, sampai sekarang setiap sholat Jumat di Masjid Agung Sang Cipta Rasa digelar azan pitu, yaitu azan yang dilakukan secara bersamaan oleh 7 orang muazin yang berseragam serba putih. Oke para tama, sekian dulu ya liputan kita dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya di destinasi pilihan lainnya, masih di kota Cirebon. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Dunia Tama, huruf kecil semua ya. Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih para tama buat yang sudah subscribe dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih and dadah.